Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, tentunya yang berkaitan dengan kegiatan ini, maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Tentu ini menjadi hal yang sangat positif dan nilai tambah bagi kita semua, ya, terutama bagi Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat. Kepada teman-teman panitia, terima kasih sudah melaksanakan, mempersiapkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian kehadiran Bapak Ibu juga akan menjadikan catatan bagi kami tentang perlunya mengoptimalkan semua pendidik, Bapak Ibu. Dan dari Ketua Panitia tadi disampaikan ada yang dari jenjang bawah SMP, SMA, dan kawan-kawan SMK. Coba yang SMK tunjuk jari. SMK bisa? Mana? Berapa orang? 2 ya? Terima kasih. Dari SMA lumayan, SMP lumayan. Terima kasih Pak Aris ada di sana ya. Kemudian SD luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua, Pak. Iya, kalau selama ini mungkin ada teman-teman yang barusan pertama kali mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat. Siapa di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali ini menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Guru Penggerak? Baik, terima kasih. Kalau begitu saya jelaskan ya. Maju Jadi ke depan. Bapak Ibu, di setiap provinsi sekarang itu ada Balai Guru Penggerak provinsi mana begitu ya. Nah, khusus Karya nyata. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, mana lagi Bu? Ini Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jatim, Sulawesi Selatan. Ada lagi yang paling besar, daerah istimewa Yogyakarta. Ada lagi Sumatera Utara 6 sementara ya. 6 itu balai besar. Balai Besar Guru Penggerak BBGP. Apa tugas BBGP atau BGP? Tugasnya melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan SDM pendidikan. Jadi pengembangan dan pemberdayaan itu peningkatan kompetensi. Nah, itu peningkatan kompetensi. Pelatihan, cara singkatnya pelatihan. Dan saat ini memang yang belum optimal di setiap, terutama BGP, ya, BGP berarti Balai Guru Penggerak di seluruh Indonesia, ya, kecuali yang BBGP, itu memang belum memiliki tenaga fungsional widya iswara. Dan yang saat ini sedang berlangsung, dan insya Allah mungkin dalam 1 atau 2 bulan ke depan dilaksanakan seleksi. Itu Ibu dan Bapak sekalian. Saat ini sedang kami laksanakan verifikasi. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian, di sisi lain ada UPT, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, yang namanya BPMP, jadi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, yang dulu LPMP. Ini terutama berkaitan dengan selain urusan SDM. Nah, itu kan, jadi misalkan perencanaan berbasis data, ada ARKAS dan sebagainya seperti itu. Itulah kenapa Bapak Ibu kami undang, karena melaksanakan fungsi kami Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat.
tentunya Ibu dan Bapak, karena kegiatan ini dilaksanakan menggunakan anggaran APBN, maka saya sangat berharap dan menuntut berharap itu yang agak sopan, yang agak serius, itu menuntut Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Nah, karena apa? Karena sebagai bukti akuntabilitas kita menggunakan anggaran negara. Nah, dan tentu ini akan berpengaruh pada pendidikan ke depan, terutama terkait dengan mutu pembelajaran PJOK. Kenapa demikian? Karena nantinya Bapak Ibu punya kewajiban untuk melaksanakan diseminasi ya Bu Okta ya, atau semacam itu kepada teman-teman guru PJOK yang lain. Jadi Bapak Ibu bukan sembarang orang, tapi teman-teman merupakan orang yang terpilih, terseleksi mengikuti kegiatan ini. Dan boleh saya katakan ke depan warna gambaran pembelajaran PJOK di Kalimantan Barat seperti apa itu tercermin dari Bapak Ibu nanti. Dan kegiatan seperti ini pasti ada monitoring dan evaluasi, sehingga Bapak Ibu yang menjadi cikal bakal atau menjadi boleh dikatakan nanti menularkan itu menjadi gambaran utama dan yang pertama. Maka ikutilah kegiatan ini dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan tentunya mematuhi peraturan ya dan tata tertib yang dibuat oleh panitia. Ya, misalkan waktu masuk ke kelas, nah ini, kemudian keluarnya ini benar-benar dipatuhi. Saya mohon dengan amat sangat kepada kawan-kawan, kemudian di kelas, ya kalau di dalam implementasi kurikulum Merdeka itu kan ada yang saat ini namanya kesepakatan kelas. Nah tentunya kawan-kawan fasilitator pasti akan mengajak Bapak Ibu nanti untuk membangun kesepakatan kelas, ya kan? Supaya apa? Ya supaya suasananya kondusif dan materinya tersampaikan dengan baik, dan tidak hanya sen itu terkirim, tapi deliver. Jadi centangnya tidak hanya centang 2, tapi centang 2 dan sudah biru. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, ini ada pretestnya nggak? Tes awal ya, ada ya? Nah, alhamdulillah. Ada tes awal, maka saya sangat berharap kawan-kawan postcardnya harus bagus, upayakan, ya, berusaha untuk bagus, sehingga nanti itu juga akan menjadi perhatian kami ketika di kegiatan-kegiatan berikutnya, entah itu yang menyangkut itu mata pelajaran Bapak Ibu maupun mata pelajaran yang lain. Nah, tadi artinya Bapak Ibu bukan sembarang orang, tapi orang-orang yang terpilih. Bapak Ibu sekalian, saya sudah dibuatkan sedikit pesan yang perlu saya sampaikan, maka saya baca ya Bapak Ibu ya, supaya kita ada lesson learn. Lesson learn itu pemahaman apa yang bisa kita dapatkan. Dalam perjalanan pelatihan bagi peserta pendidikan program PKG PJOK, kita telah mengawali dengan mempelajari paket modul 1, yakni paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Perubahan diri berarti change ourselves, berarti dalam diri sendiri. Harapan saya Bapak Ibu sudah terjadi internalisasi itu, Bapak Ibu sudah memiliki itu ya. Perubahan diri dan kelas. Diri berarti mengacu pada Bapak Ibu, dan kelas tentunya kelas Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah miliki.
Nah ini sama seperti ini ya, teman-teman guru penggerak itu juga ada yang masukan-masukan ke kami terkait dengan perilaku, misalkan ini yang banyak meninggalkan kelasnya dan sebagainya. Ini yang juga menjadi apa ya, boleh dikatakan pembelajaran bagi kita semua. Karena kita memang harus memberikan layanan yang terbaik. Jadi guru penggerak pun itu harus bisa memantaskan diri. Demikian pula Bapak Ibu. Nah ini, kegiatan pembelajaran ini dipandu oleh fasilitator secara daring, baik melalui LMS, secara sinkronus ya maupun asinkronus selama kurang lebih 5 minggu. Betul ya Bapak ya? Nah Ibu ya. Nah 5 minggu berarti kan ya boleh dikatakan 1 bulan plus 1 minggu ya. Tetapi Ibu dan Bapak, kalau saya melihat wajah Bapak Ibu sih, saya punya keyakinan Bapak Ibu bisa menikmati, bisa happy mengikuti kegiatan daring itu yang lalu. Ya kan? Ya. Kalau daring mungkin Bapak Ibu bisa ya atasnya bisa bagus seragam ini ya, mungkin bawahnya bisa celana pendek gitu bisa. Tapi kalau di sini ya tidak bisa karena luring ya. Perjalanan selama 5 minggu kemarin secara daring tentu telah menyita waktu dan tenaga Bapak Ibu dalam proses belajar. Namun demikian kami meyakini bahwa Bapak Ibu tetap semangat untuk mengikuti rangkaian dari, nah ini, saya ulangi, semangat mengikuti kegiatan ini, ya, rangkaian kegiatan pendidikan program PJOK, ya, PKG PJOK ini. Tentu kami juga menyampaikan selamat pada Bapak Ibu karena telah berhasil sampai pada momen yang sekarang, hadir yang sekarang, ya, itu. Pembelajaran secara luring akan memasuki paket modul 2 yaitu keterampilan pedagogi guru PJOK. Pedagogi itu berarti how to teach, bagaimana mengajarkan, yang berpusat pada peserta didik. Harapannya Bapak dan Ibu dapat mengalami pembelajaran secara lebih dalam dengan berbagai variasi praktik simulasi mengajar untuk mendukung pemahaman paradigma. Ya, paradigma PJOK sebagai pembelajaran peserta didik dengan meningkatkan keterampilan pedagogi. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali tujuan program pengembangan kompetensi guru PJOK, yaitu guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada peserta didik secara bermakna. Artinya, guru PJOK mampu memahami peserta didik dan mengetahui bagaimana mereka belajar dalam PJOK, memiliki kompetensi profesional dan kompetensi pedagogi yang berpusat pada peserta didik, mampu melaksanakan asesmen pembelajaran PJOK. Asesmen itu berarti penilaian Bapak Ibu, yang tentunya harapannya berbeda dengan dulu. Tapi tidak berarti yang dulu itu diharamkan. Tentunya masih ada hal-hal yang masih sangat relevan dan mendukung pembelajaran, paradigma pembelajaran yang sekarang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu juga diharapkan mampu menyelaraskan. Kata-kata menyelaraskan ini kalau teman-teman yang SMK pasti sangat hafal ya. Menyelarasan. Ya, pembelajaran dengan model pembelajaran dan kurikulum yang berlaku, kurikulum merdeka. Bapak Ibu yang saya banggakan, tujuan program ini secara luas sebagai cita-cita besar kita bersama, yaitu murid Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nih, jika kita menginginkan tujuan jangka panjang ini, tentu Bapak Ibu harus memiliki kemandirian ya, untuk aktif sepanjang hayat. Ini dikarenakan Bapak Ibu diharapkan bisa membentuk siswa yang juga menjadi pembelajar sepanjang hayat, gitu kan? Nah, harapannya Ibu dan Bapak sekalian, Bapak Ibu nanti peserta didik Bapak Ibu itu setelah mengikuti pembelajaran nanti itu menjadi pembelajar yang tentunya tidak terkotak pada inklusivisme ya, tapi
pada eksklusivisme, tapi benar-benar inklusif. Artinya menyasar pada semua anak, ya, berdasarkan bakat dan tidak hanya ngurusi bakat, minat, gender, abilitas, tapi semua peserta didik dilibatkan. Nah, itu Ibu dan Bapak sekalian. Kemudian Bapak Ibu, selamat Bapak Ibu semua, semoga diberikan kemudahan dan kesehatan ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu nanti diharapkan dapat memberikan atau melakukan diseminasi. Itu yang lebih penting. Dan itu pertaruhan dari Bapak Ibu. Nah ini, karena menguasai knowledge-nya itu belum tentu memiliki kemampuan untuk transfer, ya, untuk melatih nanti teman-teman guru PJOK yang lain. Itulah mengapa tanggung jawab Bapak Ibu itu double. Jadi untuk dirinya sendiri dipraktekkan kepada anak-anak didik, dan yang berikutnya Bapak Ibu harus bisa satu menjadi role model, bisa menjadi teladan bagi guru PJOK yang lain, sekaligus juga melatih mereka. Ini yang berat di sini. Bagaimana Bapak Ibu? Sanggup kan? Gop. Insya Allah, oke. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti punya kemauan yang kuat untuk itu. Karena kegiatan ini tentu dilaksanakan dengan tujuan yang sangat mulia. Dan informasi dari Ibu Ketua Tim, Bapak Ibu, tadi sambil berguru dengan saya, di provinsi lain itu ada yang dilaksanakan di beberapa center di daerah. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu bisa kami hadirkan ngumpul di sini supaya ya sekali-kali bisa menginap di hotel, ya kan? Yang ibu-ibu yang tidak punya tanggung jawab masak, bangun tidur, ya intinya belajar. Nah, makan, belajar itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tentang makan sekarang. Makan ini juga perlu etika Bapak Ibu. Jadi jangan sampai disikat semuanya, sehingga teman-temannya ini tidak kebagian umpamanya. Ini sih kelakuan guru PJOK di seberang sana. Kalau di Kalimantan Barat nggak ada saya yakin. Tapi jangan sampai tidak ada bedanya Pak Bos, ya jangan. Ya, yang wajar-wajar aja lah. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau Bapak Ibu sampai overload makan, dan nanti sampai di rumah, dan istri sama anaknya nanti panggil itu bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia apa? Tak kenal, sulit mengidentifikasi karena itu kan abang sudah tahu, maksudnya begitu ya, oleh ya, dan lucu nanti, masa melatih teman-teman guru PJOK sendiri kok terlalu gemuk, nah itu kan, sorry, ini tidak berarti terjadi bullying, tidak, maksud saya yakin teman-teman tadi ketika masuk jalannya pun beda, guru olahraga tetap beda, ya karena tetap fisiknya terjaga, kecuali yang belum terjaga, tidak apa-apa. Kalau yang memang model gemuk, masa disuruh di sini, masa saya disuruh menonton saja teman-teman makan Pak, lucu ya. Tidak, saya hanya berguru Bapak Ibu karena merespon teman tadi ya. Jadi ya benar, tidur, makan, kemudian belajar terutama. Pesan utama saya itu, Bapak Ibu harus disiplin mengikuti pembelajaran. Masuk kelasnya, kemudian keluar kelasnya. Jangan terlalu sering izin ke toilet misalnya. Ini kan gambaran orang stres kalau ke toilet. Ini apa? Ini artinya juga fasilitatornya baik-baik saja, dan ini kan juga teman-teman kita juga kan, yang hadir dari Kalimantan Barat ya, Pak ya. Nah, teman-teman kita. Gitu Bapak Ibu, saya sangat berharap Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya, dan atas persetujuan Bapak Ibu semua, maka kegiatan pelatihan keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada murid
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka.